Nah, ini yang misalnya menjadi sulit di kita kalau kita mencoba melihat ke dalam visi misi bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya itu selalu menjadi sesuatu yang menjadi template daripada pemerintahan. Ada semua itu visi misinya. Tapi bagaimana kemudian visi itu didukung oleh nilai-nilai lokal. Nah, ini yang belum gitu kan. Karena hampir semua daerah itu belum menyusun apa yang dimaksud dengan budaya kerja yang kemudian berujung pada budaya atau budaya berkinerja. Jadi bekerja dan berkinerja. Nah, ini yang belum. Bahkan saya melihat ya kebijakan-kebijakan lokal sudah kita tinggalkan karena terlalu cepat intervensi isme-isme governance ini dari negara-negara maju gitu. Makanya pertemuan kami terakhir di Bali terakhir itu para ahli administrasi di seluruh ASEAN dan Asia ketemu di sana untuk membangun kesadaran baru bahwa bagaimana kita membangun sistem administrasi yang khas lokal gitu, Asia. Asia lagi kemudian dengan varian-varian di dalam negaranya masing-masing. Kalau kita mau melihat negara yang cukup menjadi representatif dipandang sebagai negara yang modern sekarang ini adalah Korea dan Jepang dan Singapura menjadi benchmark. Cuman nampaknya Jepang tidak terlalu menjadi benchmark bagi kita karena memang memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan kita. Tapi yang lebih terbuka itu dalam artian budayanya itu ya Korea ya dan Singapura yang tidak terlalu jauh dari kita. Nah, sehingga muncul kesadaran bagaimana membangun sebuah dengan public administration in Asia. Ini sudah sementara ada tim-timnya ini untuk menyusun seperti apa nilai-nilai inti yang ada dan harus kemudian dihidupkan dan dikembangkan menjadi pendukung daripada tata kelola pemerintahan yang baik. Ini disadari memang bahwa culture yang berasal dari luar yang diimplementasikan atau diimplan ke dalam sebuah sistem yang berbeda, maka itu justru menjadi bumerang sebenarnya. Karena tidak menjadi bagian integral dari nilai-nilai masyarakat maupun pegawai secara individu gitu. Nah, ini menjadi penting ya. Sehingga kebijakan itu maupun nilai-nilai itu bisa menjadi pendukung di dalam pemerintah ini bergaul secara internasional, tapi tanpa juga menghilangkan ciri khasnya. Yang terakhir, pengambilan kebijakan multi-level governance. Jadi multi levelnya itu tidak di level pemerintah tok saja, tapi juga aktor-aktor lain yang bisa membantu dan mempengaruhi sebenarnya sejauh mana kualitas tata kelola pemerintahan itu. Saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa pesan yang diemban yang kita harus tangkap dari kata governance adalah networking. Gitu. Jadi itu menjadi penting sehingga keterlibatan pihak lain itu bisa dioptimalkan. Sehingga tidak semata-mata semua itu pengambilan keputusan ada di level pusat, tapi tersebar di beberapa level sampai ke level bawah, sehingga kualitasnya semakin mendekati apa yang diinginkan oleh stakeholders. Nah, sehingga orientasinya kemudian perlu ada transformasi yang saya kira ini mungkin sudah pernah saya kemukakan bahwa birokrasi itu kemudian harus dilakukan upaya perubahan yang berupa strukturalnya itu tidak lagi berbau Weberian state gitu. Sehingga dengan model seperti itu menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena pekerjaan itu diselenggarakan secara apa namanya itu ya, secara harus selesai satu bagian baru mengerjakan yang lain gitu. Apa istilah, saya lupa istilahnya ini. Sehingga kemudian itu memperlambat, tidak efisien kan.
Karena itu kalau kita lihat kesadaran Jokowi untuk kemudian melakukan penyederhanaan struktur birokrasi itu, nah itu juga sebagai salah satu solusi, walaupun implikasi daripada penyederhanaan itu tidak sederhana itu. Walaupun tujuannya bagaimana investasi bisa lebih mudah masuk dan terimplementasi sebagai bagian dari easy doing of business itu sebagai indikator pemerintahan yang baik itu, bisa saja, tetapi kemudian penyesuaian struktural itu di birokrasi jadi tidak simpel itu ya. Yang lalu kita lihat sudah ada 18 lembaga yang dilikuidasi. Ini akan ada lagi katanya lembaga yang akan dilikuidasi karena dianggap ya tidak terlalu penting, itu bisa disatukan di dalam salah satu institusi yang ada gitu, sehingga tidak terlalu menjadi bertele-tele gitu kan. Nah, transformasi ini tentu bermakna upaya-upaya penyesuaian yang tidak bersifat radikal. Beda kalau revolusi ya. Kalau kita mau melihat makna sebenarnya reformasi itu lawan daripada transformasi. Karena reformasi itu radikal sebenarnya. Cuman di Indonesia ini pemaknaannya ya semacam evolusi saja, sebagai transformasi. Karena sebenarnya itu reformasi itu reform kan, itu menjadi berkaitan dengan perubahan secara prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga adalah transformasi kultural, kultur global, ya. Kultural inovatif, responsif, ya. Berkinerja itu menjadi sesuatu yang penting dalam kaitan dengan bagaimana menghadirkan tata kelola pemerintahan publik yang baik. Jadi kultur-kultur yang bekerja secara sendiri-sendiri, tidak bersifat kolaboratif, bersinergitas harus dibuang jauh-jauh. Karena model pemerintahan sekarang ini harus sinergitas, harus kolaboratif, gitu, baru bisa. Baik internal birokrasi maupun dengan stakeholders. Dan yang ketiga, saya kira kaitannya depan itu ya transformasi digital. Bagaimana pemanfaatan IT ini tidak semata-mata hanya membeli perangkatnya, tapi pengoptimalan pemanfaatannya yang belum baik gitu. Nah ini persoalan tersendiri ya. Nah, jadi kalau kita lihat levelnya itu, reformasi tata kelola itu, kita melihat dalam konteks yang lebih luas, tentu tergantung cara pandangnya. Dari luar masuk ke dalam, ke inti, atau dari inti berdampak kepada yang lebih luas. Nah, coba kita lihat dari perspektif dari civil service reformnya kan. Jadi reformasi di bidang ASN, reformasi di bidang pegawai negeri. Karena kita sepakati bahwa pegawai negeri itu adalah inti daripada birokrasi kan. Karena dia adalah sumber daya yang bersifat strategik. Ya. Sehingga penting untuk direformasi. Nah, inilah yang salah satu yang dimaknai pemerintah bahwa reformasi birokrasi itu ada dua, reformasi struktural dan reformasi ASN. Karena itu ada undang-undang ASN-nya kan, reformasi birokrasi. Walaupun di dalam reformasi birokrasi seperti yang kita ketahui, sisi regulasi itu ada 8 kan, reformasi di bidang manajemen perubahan, reformasi di bidang penataan ASN ini, reformasi di bidang akuntabilitas, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, ya kan, ketata laksanaan dan sebagainya. Tapi kita dalam tataran prakteknya itu lebih condong pada penataan struktur organisasi dan ASN-nya. Sekarang ini sudah banyak ini, ada manajemen ASN, PP nomor 11 tahun 2017, PP 17 2020, ada undang-undang ASN-nya, macam-macam ini ya. Nah, memang intinya, jadi kalau kita bicara mengenai inovasi, kreativitas, maka memang bertumpu pada ASN-nya. Karena ASN itulah yang memiliki pengetahuan. Sedangkan responsivitas daripada birokrasi itu diterjemahkan dalam bentuk inovasi. Inovasi ini bisa lahir kalau ASN-nya itu punya kompetensi, punya pengetahuan. Karena organisasi yang inovatif itu organisasi yang mengelola pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari ASN-nya. Nah, di sini dibutuhkan bagaimana kompetensi-kompetensi yang ada itu dikolaborasikan menjadi
produk-produk baru, layanan-layanan baru, sistem-sistem baru, dan sebagainya. Sehingga reformasi di sektor publik itu harus dimulai dari civil service reform. Sekarang ini mulai sampai bulan Juni, PP 30 tentang 2019 itu mengenai penilaian kinerja. Itu sudah mulai diterapkan, lalu kemudian 6 bulan kemudian sampai Desember itu sudah mulai, bukan sosialisasi tapi sudah diterapkan. Undang-Undang PP 17 2020 juga tentang bagaimana sistem rekrutmen pegawai itu lebih didasarkan pada kompetensi. Itu sudah ada dalam salah satu pasal di dalam PP 17 2020 yang baru ini. Jadi sudah ada ke arah sana sebenarnya. Cuman yang jadi masalah kan implementasinya. Nah, lebih besar lagi administratif reformnya gitu kan. Berkaitan dengan tentu manajemen, ya. Berkaitan dengan sistem administrasi yang kita pakai, yang kita sekarang ini kita sebut dengan berbagai macam pendekatan. Ya, ada yang menyebut administrasi, ada yang menyebut manajemen. Ya, tergantung yang mana mau dipakai. Tapi intinya itu bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan itu mengalami perubahan karena dipicu oleh adanya reformasi di bidang SDM aparatur. Nah, itu kemudian kombinasi ini melahirkan reformasi di bidang pemerintahan. Akan tercipta pemerintahan yang lebih berbasis pada kinerja. Nah, tentu ini kalau disebut public service reform ini berarti berkaitan dengan akibatnya daripada itu melahirkan cara pemerintah yang lebih baik di dalam mengelola sektor publik. Sektor publik saya katakan tadi pemerintahan kita ada 32 urusan. Ya. Nah, apa yang terjadi terhadap pola pemerintahan ke depan? Maka prinsip dasarnya kita harus melihat bahwa bagaimana kita bergeser shifting dari organisasi yang bersifat hierarkis ke partisipatoris. Nah, dengan model struktur sekarang ini, dengan sistem komando, itu akan menyulitkan kita untuk membangun organisasi yang terkoordinasi baik karena sistemnya komando, dari atas ke bawah. Partisipasi pegawai itu tidak sampai ke level puncak, karena pengambil keputusan ada di puncak. Dengan model seperti sekarang ini, inovasi, kreativitas tidak mungkin. Maka yang ada disebut dengan membentuk tim-tim yang disebut dengan self, tim yang mengelola dirinya sendiri. Basisnya itu pada tim yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kompetensi yang berbeda, bekerja bersama, mencapai target-target yang sudah ditentukan. Jadi pemerintah, bos itu dalam pengertian di dalam era governance ke depan itu hanya bertindak sebagai fasilitator terhadap tim. Di dalam tim ini mampu menciptakan target-target, menciptakan kinerja atau menciptakan produk-produk sesuai dengan target. Jadi bukan sistem komando, tapi menjadi fasilitator. Jadi akan berbeda. Makanya kalau kita lihat sekarang di pemerintah ini, dengan pengurangan eselon 3-4 itu, maka pejabat eselon itu menjadi fungsional, lalu berperan baru disebut dengan koordinator. Eselon 3 koordinator, eselon 4 subkoordinator. Nah, itu sudah mengarah ke situ sebenarnya. Tetapi ya itu tadi kan budayanya apa sudah budaya ke arah sana atau belum. Kita sudah menggunakan prinsip partisipatoris, tapi budayanya masih budaya tadi sistem komando. Ini menjadi masalah kan. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian, karena itu penyederhanaan struktur birokrasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa? 62% pegawai kita sekarang ini orang milenial. Orang milenial tidak mungkin bekerja secara hierarkis, bertolak belakang dengan karakter dasar para milenial. Beda dengan kita yang sudah tua-tua ini ya, sudah terbiasa gitu kan. Dan harus memang kemudian tingkat pelibatan mereka itu menjadi sesuatu yang mutlak di dalam era sekarang ini. Karena itu organisasi harus dirubah dari hierarkis ke prinsip partisipatoris. Yang kedua, mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan otoriter ke yang open.
Nah, jadi kalau birokrasi lama itu berjenjang kan, memberikan saran kepada pimpinan itu hanya kepada pimpinan atasan langsung, termasuk misalnya uh, nilai daripada kinerja kita itu kan atasan langsung kan. Dulu namanya DP3, itu yang menentukan atasan. Nah, sekarang tidak, ini harus terbuka betul-betul karena tidak ada kan sukses kinerja-kinerja yang ditargetkan kepada pimpinan tanpa keterlibatan bawahan. Karena itu apapun dikerjakan organisasi itu harus betul-betul dibicarakan bersama, terbuka. Yang ketiga adalah dari sentralistik ke desentralistik. Saya kira kita sudah bahas jauh di depan ini. Sifat sentralistik yang tidak mungkin bisa kita selesaikan sendiri tanpa mendistribusikan pekerjaan habis ke bawah. Sesuai dengan struktur-struktur yang ada. Yang keempat adalah dari pembiayaan negara ke partnership. Nah, tadi ini berkaitan dengan tata kelola, di mana saya singgung tadi depan bahwa tidak ada satupun pemerintahan yang mampu memenuhi resourcesnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Karena itu kerjasama menjadi sangat penting, baik di level internal organisasi maupun antar pemerintahan, baik lokal, regional maupun internasional. Yang keempat, yang berikutnya ya, dari ego sektoral ke kolaboratif. Nah, jadi kalau selama ini struktur birokrasi kita tidak rubah, tidak mungkin ini bisa seperti ini berkolaborasi karena kita dikungkung oleh kotak-kotak. Jadi coba kalau Anda lihat di dinding itu gambar itu kan kotak-kotak. Dan kotak ini adalah musuh kolaborasi. Karena orang bekerja berdasarkan kotaknya sendiri dan merasa paling penting dalam kotaknya. Mereka ini bekerja dengan kesamaan pendidikan, kesamaan keahlian, kesamaan persepsi, yang tentu akan berbeda dengan kotak lain. Sementara inovasi itu prinsip dasar adalah kolaboratif. Kolaboratif equal, ya, tidak boleh beda-beda. Jadi sifatnya itu tidak bisa eksklusif, tapi egaliter. Nah, bagaimana supaya dalam kelompok itu bisa masuk ke inovasi dan tidak ada orang yang lebih hebat dibanding yang lain, terutama berkaitan dengan informasi, itulah tadi tugas koordinator atau tugas pemimpin tim untuk mempersiapkan informasi sehingga setiap orang itu memiliki informasi yang sama. Nah, itu yang kita lihat kalau kita ingin berkolaboratif. Yang saya lupa tadi namanya itu self-organizing team, tim yang mengorganisir dirinya sendiri. Jadi bukan lagi sistem komando, tapi tim-tim itu diberi target-target sesuai dengan arah kebijakan yang mau dicapai, sehingga tim itulah yang berkolaborasi. Berikutnya adalah dari proses ke outcome. Jadi penting proses, tapi yang lebih penting outcome, karena outcome bicara mengenai hasil kan, bukan output, tapi outcome lebih tinggi daripada. Nah, ini yang menurut Menpan di dalam penilaian mereka terkait dengan kinerja pemerintah daerah yang tertuang di dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah itu rata-rata lemah. Karena seharusnya ukurannya outcome, ukurannya cuma output, misalnya diklat, maka yang digambarkan output, terselenggaranya diklat dari 10 target 9. Itu kan output. Bukan bicara berapa orang yang bertambah pengetahuannya sebelum dia ikut diklat dan sesudah ikut diklat. Itu outcome. Jadi ini kelemahan ya. Jadi sekarang ini ke depan memang harus pada outcome yang diukur, bukan pada proses. Karena prosesnya kan cenderung kemudian terlalu administratif. Nah, ini tantangan saya kira bagi pemerintah kita, terutama sistem pengawasan kita, termasuk lembaganya ini Pak Hatta, karena dia mengawasi proses. Kalau kita bicara ke depan mengenai akuntabilitas kepada publik, nah itu yang disebut dalam preventive government, yang kemudian dituangkan dalam reformasi birokrasi, bahwa pemerintah itu harus bergeser dari rule based ke performance based. Nah, apa yang di situ terlihat bahwa belum lagi kita bicara ke apa yang disebut preventive government, yaitu harus bergeser dari rule driven to mission driven. Nah, pemerintahan kita ini belum mengarah kepada pergeseran ke aspek misinya daripada pemerintah itu harus dicapai, tapi lebih pada rule-nya. Apakah sudah sesuai aturan atau tidak?
Nah, kalau sepanjang ini masih fokus pada proses, lalu melihat aspek regulasinya, lalu persoalan outcome-nya seperti apa? Karena misi itu menjadi paling penting. Karena itu yang harus dilakukan supaya visi yang pemerintah tercapai, kan begitu. Misi itu kerja nyatanya sebagai bagian dari aktivitas harus lakukan untuk mencapai visinya. Mau kemana itu daerah kan, mau kemana itu pemerintahan. Nah, kita ini lembaga-lembaga yang kita susun lebih banyak fokus pada proses, bukan pada misi. Nah, new public governance itu lebih menekankan pada pencapaian misi, bukan pencapaian aturan, bahwa memenuhi kriteria sesuai aturan. Dan yang terakhir dari bersifat manual ke IT, pemanfaatan IT dan berbagi data. Nah, inilah saya kira beberapa perubahan-perubahan yang akan kita hadapi ke depan dan tidak mungkin tercipta kalau dari sekarang tidak mulai dilakukan antisipasi dan perubahan-perubahan secara transformatif supaya tidak juga terlalu radikal dan berdampak pada ada kaget ya, kaget dari sisi pemanfaatan IT yang luar biasa ini, sehingga memang perangkat daerah yang bertugas di dalam mengembangkan SDM ini harus mulai kerja keras. Ya, makanya kami di provinsi itu sudah mulai membangun corporate university, di mana orientasinya itu diklat itu atau pendidikan itu diberikan sesuai kebutuhan, bukan sebagai sebuah diklat yang setiap tahun diulangi terus, menghabiskan anggaran, lalu kemudian tidak bisa kita hitung berapa kontribusi hasil diklat terkait dengan kinerja mereka di dalam bekerja sehari-hari. Jadi ada pola baru yang dilakukan sebagai sebuah bentuk inovasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai itu, termasuk sistem diklat kita sekarang itu bekerjasama dengan Telkom, itu 20% itu sistem pembelajaran dalam corporate university itu basisnya pada IT. Jadi dalam kelas itu cuma 10%, 20% IT, karena menggunakan pendekatan disebut dengan self-learning. Jadi pembelajaran individu basis pada eksplorasi di IT berkaitan dengan tema-tema diklat yang diberikan, kemudian selebihnya magang. Nah, inilah yang disampaikan karena pas jam 12 ini kita Jumatan ini, tidak sempat kita diskusi, karena masih banyak sebenarnya ini, masih ada 14 slide berkaitan dengan New Public Governance ini. Belum kita bicara mengenai Digital Governance, ya kan? Kita belum bicara mengenai Collaborative Governance. Banyak sekali yang menarik kita diskusikan dalam kaitan dengan public management ini, tapi waktu terbatas. Mudah-mudahan nanti dosen-dosen lain bisa menyampaikan itu atau minta kepada mereka supaya mereka jelaskan ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf tidak ada diskusi karena sudah jam 12 ini. Mudah-mudahan ini ada bisa di-share Prof. Bahannya kan ada videonya. Oh iya, ya kan lihat videonya kan. Ya, jadi tidak salah langsung lihat aktivitas kita selama gerak Prof. Cuman pertama terus. Iya, siap Prof. Ya, oke ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.